Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Baru saja saya melihat video menampilkan seorang profesor, praktisi, guru besar, juga seorang ahli ya, yang dengan semangatnya itu beliau mengangkat isu tentang bangkitnya PKI Jilid 2 itu yang sangat mengerikan sekali nih. Bikin ngeri saja prof ini. Tetapi mungkin maksudnya tidak seperti itu. Beliau mungkin maksudnya hanya untuk mengingatkan itu ya, mengingatkan kepada rakyat itu ya, bahwa ini awas loh, jangan dibikin remeh, ini ada PKI bangkit itu kan, itu lebih berbahaya daripada kebangkitan yang pertama itu kan. Ini sudah menjalar ini ke berbagai instansi, tinggal tunggu saatnya itu meletup buas gitu. Membahayakan sekali ya Prof ya. Bahkan untuk meyakinkan ya isunya itu, beliau menyampaikan alasan bahwa ini adalah hasil dari riset itu. Ternyata demi selidik ya, hasil riset daripada tesis seorang mahasiswanya yang menjadi dasar keyakinan dari Bapak Profesor ini. Tapi sejujurnya sebagai orang awam, bahkan ini Prof, saya jauh sekali itu dari kapasitas ya mengomentari apa yang disampaikan oleh Profesor ini. Saya nggak sekolah Prof. Ini supaya juga ini Pak Prof ini mengerti ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Prof ini mungkin secara teori ya yang disampaikan oleh Prof itu kita tidak paham gitu. Karena dunia akademis yang Prof ahlinya itu ya jauh lah dengan daya tangkap kita orang awam itu. Tapi sejujurnya sebagai orang awam pun ya, saya kurang begitu yakin Prof ya, atau kurang begitu percaya apa yang disampaikan Profesor itu ya. Ini kadar daya pikir kita orang awam Prof ya. Kenapa ya? Karena itu orang bilang isu macam itu isu yang sudah usang ya, karena diangkat kembali itu justru ketika menjelang Pilpres. Jadi soal ada kesan ini untuk menjatuhkan lawan bagi calon pemimpin yang menjadi jagonya Pak Profesor sendiri itu. Ya ini wajar kalau memang itu ada juga anggapan seperti itu Prof ya. Ya jangan-jangan kan begitu. Jadi ya mohon ya Pak Profesor juga mengerti bahwa Pak Profesor bisa berteori semacam itu atau asumsi ya semacam itu, meskipun itu yang dikatakan dari hasil riset dan sebagainya. Yang kedua yang saya juga nggak yakin itu ya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Profesor ini, itu kan sudah berpuluh tahun itu ya, semenjak 24 kesana mungkin sudah juga ya, isu-isu tentang kebangkitan itu kan sudah digaungkan kemana-mana itu kan oleh banyak tokoh yang mungkin itu juga golongannya Profesor itu.
Itu sudah diteriakan kemana-mana itu. Tetapi Prof, kita orang awam itu kan tidak begitulah butuh ya tentang teori-teori yang jelembit-jelembit itu ya. Tapi kan yang penting itu kan faktanya gimana itu. Ya. Isu selalu diangkat itu kan, diteriakan kemana-mana itu. Tapi sampai sekarang Pak Prof atau yang sejalan ya dengan pemikiran dengan Pak Prof itu, sampai sekarang nggak ada yang bisa menunjuk dan membuktikan itu. Kalau memang itu ada bukti, Prof, rakyat Indonesia itu siap, Prof, untuk menghabisi atau ya dengan suka rela ya jiwa dan raga ya, karena memang itu sejarah yang amat sangat menakutkan itu ya. Tapi sampai sekarang itu Pak Profesor dan yang sepemikiran itu tidak bisa menunjuk dan membuktikan itu. Ini dalam waktu yang sangat lama itu hanya isu. Itu Prof yang membuat keraguan. Mungkin banyak orang itu yang ragu itu, kecuali yang sepemikiran dan segolongan Pak Prof itu. Apalagi setelahnya Pak Prof itu kan mengangkat isu-isu ini kan bukan hanya sekarang saja. Kalau dirilis kembali latar belakangnya Pak Prof itu kan dulu pernah itu memprediksi itu adanya calon presiden itu, yang dimunculkan itu kan ya di samping Pak Prabowo Sandi dan lainnya itu nggak ada kan perhitungan itu Pak Jokowi bakal jadi presiden itu. Mungkin dipandang Pak Jokowi kurang layak itu, atau ada kekhawatiran gitu. Kalau dipimpin Pak Jokowi bakal hancur gitu. Mungkin seperti itu juga. Ada bagian orang yang seperti itu. Saya tidak menyatakan ini anggapan Pak Profesor itu, tapi ini dugaan ya dari orang-orang awam gitu. Tetapi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, ternyata yang tidak ada dalam prediksi ya, analisis Pak Profesor tidak ada ya, malah menjadi pemenang Pilpres dan menjadi presiden itu. Nggak tahu itu Profesor itu waktu itu kecewa atau gimana itu. Apalagi ada semacam kabar bahwa kalau Pak Jokowi ini jadi presiden maka hancur ini bangsa kita, Indonesia kita itu. Nah, dari situ pula Pak Prof itu ada ya bahasa-bahasa Pak Prof itu kok sepertinya itu nyinyir itu ya, yang diangkat di media itu ke Pak Jokowi itu. Ini ya latar belakang yang sehingga kesemangatan Pak Profesor yang mengangkat isu tentang bangkitnya PKI dalam masa kini itu ya sulit Pak untuk diterima itu. Sulit untuk diterima ya, tetapi itu haknya Profesor, silakan aja itu. Kalau memang itu adalah hal yang diyakini, kenapa tidak bisa dibuktikan? Itulah. Itu saja yang jadi pertanyaan kita orang awam itu, Prof. Sedangkan di satu sisi kita lihat coba Pak Islah Bakhrawi itu, dia memaparkan tentang indikasi adanya
kaum radikal yang menyusup ke instansi itu. Bahkan beliau menyatakan tanggung jawab itu apa yang disampaikan itu tanggung jawab. Ternyata apa yang disampaikan Gus Islah Bakhrawi itu tidak pepesan kosong atau isu-isu mabok. Ibarat nih ya, orang-orang yang hanya muncul isu tanpa bukti itu kan ibarat orang atau ocehan orang-orang yang mabok gitu ya, mabok itu. Sehingga yang disampaikan itu ya boleh dikata ya asmuni itu kan, atau ada kepentingan tertentu itu. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Islah Bakhrawi tentang adanya atau indikasi ya tentang penyusupan itu radikal atau teroris di instansi pemerintah. Fakta nyata yang kemarin, faktanya itu kan ada Brimob 2 itu digerebek, ditangkap itu oleh Densus karena diduga terpapar terorisme itu. Nah itu kan fakta. Bisakah Pak Prof itu seperti Islah Bakhrawi yang membuktikan juga adanya orang-orang atau kalangan yang terpapar komunis atau paham komunis itu yang kata Profesor itu kan sangat membahayakan, memecah belah umat itu kan, melemahkan umat Islam itu kan, terus juga menyenggol ya tentang TNI dan sebagainya itu. Nah ini juga oleh nalar awam kita ya jadi tanda tanya juga ini ya. Umat Islam yang dilemahkan untuk masa sekarang itu siapa? Umat Islam mana, Prof? Gitu. Umat Islam mana yang juga diadu domba itu? Dari dulu kan kepemimpinan agama seperti NU itu, Muhammadiyah Peristisnya, damai-damai saja, aman-aman saja. Yang bikin pecah itu antara lain yang menurut kita itu kan yang berpaham Wahabi itu banyak yang beranggapan seperti itu, dan jelas itu pada apa yang disampaikan Wahabi itu hanya memecah belah umat. Nah, kalau itu ya yang menjadi indikasi itu atau kalangannya ya yang ditunjuk gitu, nah saya percaya itu kalau ditunjuk ya, tapi Prof sendiri kan tidak menunjuk itu kalangan mana itu siapa gitu kan orangnya. Jadi begitulah Prof ya, semestinya itu ya sekarang saatnya ini supaya kalangan-kalangan orang-orang yang punya gelar tinggi itu tidak dibuat remeh, dipandang remeh ya oleh orang awam. Jadi kalau ada semacam isu itu ya atau asumsi itu ya bisa dipatahkan dunia ilmu ya dengan dunia ilmu ya Prof, gitu kan, yang sekarang itu bisa diterima oleh berbagai kalangan, bukan hanya kalangan tertentu sepemikiran dengan profesor kan gitu ya. Jadi saya kira itulah ya Prof, sepandang penilaian ya dari orang yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan SMP pun enggak ya. Nah apalagi umum ya yang lebih pinter dari saya, apalagi yang mungkin sekelas itu dengan Pak Prof tapi yang bisa berpikir merdeka gitu ya, tidak ada kepentingan itu ya tertentu gitu ya. Sebab ya maaf, ini bau-bau yang sekarang itu aromanya itu seperti apa ya Prof, banyak
isu atau narasi-narasi yang dibangun itu ternyata lebih banyak itu di luar kenyataan itu. Ini pemahaman orang awam ini ya, bukan pemahaman pengamat itu. Jadi ya bagaimana ya, yang membuat bingung siapa gitu kan, yang membuat kacau, yang membuat perpecahan itu siapa ya. Prof juga ya harusnya itu juga dengan bijak lah ya, menyikapinya dengan bijak gitu, jangan satu sisi saja Prof gitu. Demikian apa yang saya sampaikan Prof. Sekali ini saya minta maaf ya bila apa yang saya sampaikan dalam bentuk gelendengan ini mungkin pasti nggak cocok ya Prof ya. Ya namanya juga orang awam itu ya. Ya kalau kemudian juga itu kan ada itu video saya juga di komentar nyinyir, dihantam gitu ya, gara-gara saya orang gak sekolah kosong komentar pendapat, pandangan atau juga narasi-narasi yang disampaikan oleh seorang ahli, seorang profesor, seorang dosen dan guru besar itu kan. Nggak pantas itu ya. Nggak apa-apa kalau saya mau direndahin, dihina juga, dikatakan orang nggak tahu diri, nyinyir sama orang nggak sekolah Prof gitu. Jadi begitu saja kepada saudaraku, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selamat malam, semoga kita semuanya dalam limpahan berkah Allah, amin ya rabbal alamin.